Belakangan ini ada aja orang yang nyeletuk. Katanya orang yang peduli lingkungan, yang suka nanam pohon, yang gak buang sampah sembarangan itu Wahabi. Hah? Gimana ceritanya? Sejak kapan peduli sama bumi ciptaan Tuhan jadi label yang aneh-aneh? Justru karena gue sebagai muslim, gue merasa wajib buat cinta lingkungan. Di video ini gue bakal kasih 7 alasan telak kenapa cinta lingkungan itu adalah bagian dari ajaran Islam dan sama sekali bukan Wahabi. Ini bukan soal aliran, ini soal iman. Alasan pertama dan paling dasar, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas seorang khalifah itu apa? Yang menjaga, merawat, dan memakmurkan, bukan merusak. Jadi saat kita menanam pohon, membersihkan sungai, itu kita lagi menjalankan tugas suci kita sebagai khalifah. Ini perintah langsung, bukan ikut-ikutan barat atau ajaran manapun. Alasan kedua, larangan membuat kerusakan atau fasad. Islam itu tegas banget melarang perbuatan merusak. Istilahnya dalam Al-Quran itu al-fasad. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Buang sampah sembarangan, polusi pabrik, penebangan liar, itu semua bentuk kerusakan yang nyata. Melawan semua itu ya berarti kita taat sama perintah Allah. Logikanya sesederhana itu. Masa taat perintah Allah dibilang Wahabi? Aneh kan? Alasan ketiga, panutan kita Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh manusia, binatang ternak, atau burung, melainkan tanaman itu sedekah baginya. Nanam pohon jadi sedekah jariah. Beliau juga sangat melarang berbuat boros, bahkan saat berwudu sekalipun. Beliau mengajarkan kita untuk menyayangi binatang. Ini bukan ajaran modern, ini sunnah yang sudah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu. Alasan keempat, prinsip anti boros, israf. Nah, nyambung dari poin sebelumnya. Islam benci banget sama namanya pemborosan atau israf. Nabi pernah menegur sahabat yang boros air saat wudu, padahal di sungai yang airnya melimpah. Artinya apa? Hemat sumber daya alam seperti air, listrik, makanan itu adalah perintah agama. Mengkampanyekan hemat energi dan anti boros itu bukan agenda liberal atau Wahabi. Itu murni ajaran Islam untuk menjaga nikmat dari Allah. Alasan kelima, rahmat bagi seluruh alam. Gelar terindah untuk Nabi kita adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan cuma buat manusia, tapi juga untuk hewan, tumbuhan, air, udara, dan seluruh ekosistem. Jadi, kalau kita mengaku sebagai umatnya, cinta dan kasih sayang kita juga harus meluas ke seluruh alam. Melindungi habitat orangutan, menjaga terumbu karang, itu adalah cerminan dari misi rahmatan lil alamin. Itu adalah bukti keislaman kita. Alasan keenam, menjaga tujuan syariat. Ini agak berat dikit, tapi penting banget. Tujuan utama hukum Islam atau mahasid al-syariah ada 5. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Coba pikirin, kerusakan lingkungan itu mengancam kelima-limanya. Bencana alam, banjir, longsor mengancam jiwa dan harta. Polusi udara dan air bisa merusak kesehatan, mengganggu perkembangan keturunan dan akal. Perebutan sumber daya alam bisa memicu konflik yang merusak agama dan persatuan. Ini yang kita hadapi saat ini. Jadi menjaga
Lingkungan itu sama dengan menjaga pilar-pilar utama agama kita. Ini adalah level pemahaman fikih yang lebih tinggi, bukan pemikiran sempit yang suka melabeli. Alasan ketujuh, cinta lingkungan adalah ibadah dan rasa syukur. Terakhir dan yang paling penting, merawat bumi ini adalah bentuk ibadah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaannya yang luar biasa indah. Saat kita membersihkan selokan, kita sedang bersyukur atas nikmat air bersih. Saat kita menanam pohon, kita bersyukur atas nikmat udara segar. Ini adalah ibadah ghairu mahdah, ibadah sosial yang pahalanya nggak kalah besar. Jadi kalau ada yang bilang cinta lingkungan itu Wahabi, suruh dia nonton video ini. Jadi gimana? Jelas banget kan kalau cinta lingkungan itu 100% ajaran Islam. Ini bukan soal Wahabi, Sunni atau Syiah. Ini soal tanggung jawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Yuk, jangan mau lagi dipecah belah sama tuduhan aneh-aneh. Mending kita fokus kerja nyata, mulai dari diri sendiri, dari hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan kalau bisa tanam pohon di sekitar rumahmu. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini biar makin banyak yang tercerahkan, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.